Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today's video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre action adventure yang rilis pada tahun 2015 berjudul Tremors 5 Bloodlines. Film Tremors kali ini seri sebelumnya dari film Tremors yang sebelumnya udah gue bahas, yang pastinya nggak akan kalah seru dong. Film ini berkisah tentang monster cacing penggaruk tanah atau yang bernama Graboids kembali menyerang dan berkembang biak di daerah hutan lindung Afrika Selatan. Dengan jumlah yang bertambah banyak, monster ini terus menyerang para penduduk yang ada di sana, sehingga Bert Gummer harus dengan segera melenyapkan sekawanan monster cacing penggaruk tanah tersebut. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! My name is Bert Gummer, and I've been called many things. Don't have a clue about Graboids. Let me bring you up to speed. Film diawali dengan dijelaskannya sebuah informasi tentang Graboids di dalam iklan acara milik Bert Gummer. Dijelaskan jika Graboids adalah seekor monster predator bawah tanah yang sangat ganas. Graboids memiliki ukuran sekitar 30 kaki dengan struktur internal semi keras. Graboids merasakan mangsanya melalui getaran dan mengeluarkan 3 tentakel berbentuk seperti ular untuk menarik mangsanya ke dalam tenggorokannya. Graboids juga melahirkan seekor monster yang disebut Shriekers, yaitu monster pendek buta yang melacak mangsanya dengan menggunakan sensor infrared. Kemudian para Shriekers ini melahirkan monster lain yang bernama Ash Blaster, yaitu seekor monster karnivora bersayap. Ash Blaster dapat menyemburkan api melalui bokongnya untuk meluncur ke angkasa dan membakar mangsanya. Kemudian Ash Blaster memiliki peran untuk membawa telur-telur yang siap menetas menjadi Graboids baru yang memulai siklus jahanam ini. You feel that? Di daratan Afrika Selatan kita diperlihatkan jika 2 orang pemburu yang bernama Besen dan Dreyer sedang mencari hewan buruan mereka. Seketika Besen jatuh ke dalam sebuah lubang dan ia menyadari jika ada sesuatu yang mengerikan di dalam sana. Dengan segera Dreyer langsung membantu Besen keluar dari dalam lubang tersebut. Namun seketika ada seekor Graboids yang datang dan langsung melahap Besen, dan film pun dimulai. Di sebuah perbukitan berbatu yang berlokasi di Nevada, Amerika Serikat, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Travis. Terlihat jika Travis adalah seorang yang menggemari kegiatan olahraga ekstrim. There he is. Huh? Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria tua yang tak lain dan tak bukan adalah Bert Gummer. Tujuan Travis menemui Bert yaitu dengan maksud ia akan menggantikan peran kameramen Bert. You can't just adios on me. That is your new camera guy, and well, he comes highly recommended. Travis berkata jika ia ingin menaikkan rating tentang Bert Gummer dengan membentuk kembali image yang lebih baik di mata para penontonnya. What now? The Gummer! The Gummer! Lalu datanglah seorang pria bernama Eric Van Wyk yang mengaku dirinya adalah seorang dari Kementerian Marga Satwa Afrika Selatan. Eric berkata jika di wilayah Gauteng ia membenarkan adanya penampakan dari sesosok monster Ash Blaster. Namun Bert tidak percaya dengan perkataan Eric. Ia berpikir jika yang dilihat Eric mungkin spesies karnivora terbang lainnya.
a confirmed sighting. Tapi Eric terus meyakinkan Bert jika yang dilihatnya benar-benar adalah Ash Blaster. Akhirnya Bert pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eric. Mereka pun segera secepatnya terbang menuju Afrika Selatan. When do we leave? Excellent. The Gamma in Africa. Singkat waktu sampailah mereka di Afrika Selatan. Kita diperkenalkan dengan seorang pria tua pilot helikopter tersebut yang bernama Brevers. Kemudian Brevers memberikan Bert nomor ponselnya jika suatu saat Bert membutuhkan bantuannya. You go well, Bert. Thank you. This is Johan Dreyer. He's the one who witnessed the fatal attack. That's right. Terlihat jika di sana juga ada Dreyer, pria yang diperkenalkan di awal cerita, dan seorang pria gemuk bernama Taba. Bert berkata jika Graboids dan Ash Blaster kebal terhadap obat bius jenis apapun. Jadi rencananya adalah membunuh mereka semua. Tidak ada rencana untuk menangkapnya hidup-hidup seperti yang dikatakan oleh Eric. Singkat waktu mereka semua segera menuju markas mereka. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Baruti yang mengurus tempat tersebut. You want guns, Bert? This is how we roll. What's this? The weapons you asked for. Are you serious? Might as well use a spit straw. Kemudian Bert terlihat sedikit kecewa dengan amunisi yang telah dipersiapkan. Ia beranggapan jika senjata-senjata itu tidak cukup ampuh untuk menghadapi Graboids. You promised me adequate weaponry. Yes, I'm sorry about that. What do you think we're hunting? Rocky the Flying Squirrel? Namun mau tak mau Bert harus menggunakan itu. Karena senjata yang dibawa oleh Bert harus dikarantina terlebih dahulu menurut aturan di sana. Hey! Hi. Lalu kita diperkenalkan kembali dengan seorang anak bernama Ahmahli dan ibunya yang bernama Nandi. Nandi adalah seorang dokter hewan di sana. Hey, doctor. Nandi's fine. Let's rest up, Mr. Gamma. Start fresh in the morning, yes? Travis, did you eat the worm? Singkat cerita, pada malam hari terlihat jika Taba dan Baruti sedang memperbaiki sebuah jeep yang rusak. Namun seketika ada 2 ekor Ash Blaster yang datang ke sana. Taba mencoba menghadapi monster tersebut. Ia pun berhasil membunuh 1 ekor. Kemudian Bert datang dan langsung menembaki Ash Blaster yang satunya lagi. Namun tiba-tiba, apa yang terjadi? She took off the tongue. Attracted to the engine heat. I'll get my gear. Seketika Taba ditangkap dan langsung dibawa terbang oleh Ash Blaster itu. Bert serta yang lainnya segera mengejar monster tersebut. Hingga sampailah mereka di sebuah jembatan yang terlihat jika Taba terbaring di sana. Hold on, I gotcha. Dengan sangat berhati-hati Bert mencoba untuk menghampiri Taba. Namun seketika Ash Blaster itu kembali menyerang dan Taba pun harus tewas di sana. Come on, you old fart! Let's get moving! Bert segera kembali dan menyuruh Nandi untuk mengevakuasi para penduduk. Ia juga menyuruh mereka semua untuk mempersiapkan senjata. Kemudian Nandi akhirnya memberikan Bert sebuah senjata yang hebat. Dan mereka pun segera kembali memburu Ash Blaster itu. Mr. Gamma, I think you'll find this useful. R5. Full banana clip. What's a veterinarian doing with a machine gun? Tak berselang lama mereka pun tiba di lokasi yang diperkirakan ada beberapa ekor Ash Blaster di sana. Bert langsung menyalakan suar sebagai umpan karena Ash Blaster tertarik dengan hawa panas. Eric bersikeras menyuruh Bert untuk tidak membunuhnya. Namun tiba-tiba Dreyer malah mengacaukan rencana. Kemudian apa yang terjadi? Screw that! I'm out of here! Ash Blast Flambe. Bert berhasil membunuh Ash Blaster itu. Namun naas. Terlihat jika Dreyer juga tewas terbakar bersama dengan Ash Blaster tersebut.
Drea? Who? Why'd you kill it? Kemudian Bert menemukan sarang mereka dan sebutir telurnya. Namun tiba-tiba terlihat jika Eric menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Ia bukanlah orang yang ditugaskan oleh pemerintah, melainkan seorang pemburu brengsek yang haus akan kekayaan. I sent Drea out to get a cheetah cub and he runs smack bang into a fly. But you won't cage me. Hot. Keesokan paginya terlihat jika Bert dikurung di dalam sangkar kecil oleh Eric, dan Eric berhasil membawa kabur sebutir telur Graboids itu. Setelah sekian lama akhirnya Travis datang menyelamatkan Bert. Travis pun langsung sedikit bermain-main dengan menarik Bert beserta sangkarnya. Hang on to your prostate! You missed that last stop sign! Shit! Kemudian scene berganti di tempat Nandi dan Baruti. Terlihat jika ada seekor Ash Blaster yang datang. Walaupun biasanya Ash Blaster berburu hanya pada malam hari. Come on, Mas. Let's go. Baruti segera membawa Ahmali ke tempat yang aman. Tapi Ash Blaster itu lebih memilih mengejar mereka berdua ketimbang menyerang Nandi yang ada di luar. Akhirnya mereka berdua pun berada di dalam situasi yang terpojok. Baruti tidak bisa berbuat apa-apa. Namun seketika Nandi datang dan langsung memanah monster tersebut hingga tewas. Kemudian scene berganti di tempat Bert. Terlihat jika Bert dan Travis menemukan jeep milik Eric yang telah diserang oleh seekor Graboids. Tapi sepertinya Eric berhasil melarikan diri. Namun seketika Eric yang sudah terluka sangat parah datang dan terus meminta pertolongan. Dear God! Telur yang ia genggam pun tiba-tiba diambil oleh seekor Graboids yang ada di sana. Bert segera menyuruh Eric untuk lari naik ke atas bebatuan. Kemudian datanglah seekor tentakel Graboids yang langsung menyerang Eric, di mana para Graboids yang ada di sana telah semakin berevolusi. Bert berhasil melenyapkan tentakel itu, namun tiba-tiba apa yang terjadi? Shitballs. Loose and run amok. Seekor Graboids datang dan langsung memakan Eric, hingga pada akhirnya si brengsek ini pun tewas. Tapi di sana Bert juga berhasil menemukan sarang di mana para Graboids menyimpan telur-telurnya. Dan ia berkata jika mereka harus masuk ke dalam sana untuk menghancurkan sarang tersebut. You sit tight. I'm going in. I'll handle it from here. Akhirnya Travis memutuskan untuk ia yang masuk ke dalam sana. Travis pun segera mencari di mana para Graboids itu menyembunyikan telurnya. Di luar sarang terlihat jika Bert menghubungi Bravers. Bert meminta Bravers untuk datang ke sana membawakannya bensin dan amunisi. Kemudian Bravers berkata jika ia akan segera ke sana dan membawakan Bert beberapa amunisi yang sangat hebat. Oh my God. Again! Kembali ke Travis yang terlihat jika ia telah berhasil menemukan telur-telur itu. Kemudian seekor Ash Blaster seketika datang menyerang dirinya. You are one ugly bitch! Dengan sangat epik, Travis pun segera tancap gas keluar dari sarang itu dan tidak lupa melempar bomnya. Akhirnya sarang itu pun berhasil ia ledakan dan Travis juga berhasil selamat. Singkat waktu, Bravers pun telah tiba dengan helikopter andalannya.
Namun mimpi buruk kembali datang karena Bert melihat jika ada seekor graboids yang datang ke arah Brever. Oh no, let's throw it! Pissed off the headworm? Seketika graboids itu langsung menyerang anak buah Brevers dan langsung memakannya. Graboids itu kembali datang berusaha menyerang Brevers. Bert terus membantu Brevers menembaki graboids itu. Namun naas, graboids itu juga berhasil menelan Brevers. Tapi Travis meminta Bert untuk tidak patah semangat, karena Travis melihat jika mereka masih memiliki amunisi yang sangat banyak di dalam helikopter milik Brevers. Now, how do we get to the chopper without getting eaten alive? Kemudian Bert mendapat ide untuk berlari bersama sekawanan sapi menuju helikopter itu. Ia berpikir hanya itu cara yang dapat digunakan agar mereka tidak dimakan hidup-hidup oleh graboids tersebut. Rencana itu pun berhasil dan mereka langsung meledakkan sarang graboids itu hingga benar-benar hancur, tanpa menyisakan sebutir telur pun di dalam sana. Seketika Brevers kembali dan ternyata ia berhasil selamat. Mereka bertiga pun segera tancap gas karena terlihat jika induk graboids itu kembali. Thanks for the gas. No worries, Woody. Brevers hanya mengantar mereka sampai di tempat mobil mereka berada. Akhirnya Brevers pun pergi karena ia masih memiliki tugas yang lain. Dan Brevers pun juga memberikan senjata miliknya kepada Bert. She packs a punch, that baby. FN-Mag. Classic. Dalam perjalanan, Bert bertanya tentang apa saja yang Travis ketahui tentang Bert sewaktu Bert ada di Florida. Ternyata Travis mengetahui semua tentang Bert, termasuk seorang wanita yang bernama Jasmine. Pretty sure I know who you went with. What do you know about Jasmine? Bert menjadi sangat serius dan bertanya kepada Travis siapa Jasmine sebenarnya bagi dirinya. Tak disangka-sangka ternyata Jasmine adalah ibu dari Travis, yang berarti Travis adalah anak kandung Bert. That's right. Bloodlines. I don't believe it. There's no way you're my offspring. Oh, God. Look at you. Bert tidak percaya begitu saja jika Travis adalah anak kandungnya. Karena Bert berkata jika Travis itu jelek, Bert tidak ingin memiliki anak seperti dirinya. Son of a bitch! Robert's got his hook! I want a paternity test! Seketika beberapa ekor tentakel kembali datang menyerang mereka berdua. Obrolan itu pun berakhir, namun Bert masih berkata jika ia ingin tes orang tua untuk memastikan jika Travis benar-benar anak kandungnya. I want a paternity test! What's this? I found it. Kemudian scene berganti di dalam mobil Baruti. Terlihat jika ternyata Ahmahli menyimpan sebutir telur graboids di dalam tas miliknya. Dan itulah alasan mengapa para Asblaster menyerang Ahmahli walaupun pada siang hari. Karena tugas Asblaster adalah untuk menjaga telur-telur induknya. Stay in the car, baby, okay? Come on! Come on! Go! Hamashe? Hamashe? Singkat waktu sampailah mereka semua di desa. Terlihat jika Ahmali terpojok dan para tentakel terus ingin menyerangnya. Off the ground and out the truck! It's gonna be okay! No, she's waiting! No! Travis bertanya apa yang dibawa oleh Ahmali. Nandi pun berkata jika Ahmali membawa sebutir telur graboids. Kemudian Travis memberitahu Nandi jika telur yang dibawa oleh Ahmali adalah satu-satunya telur yang tersisa. You're not gonna touch her as long as she has the egg. Look,
Bert berkata jika para tentakel tidak berani menyerang Amali yang sedang membawa telur itu, dan hanya tersisa 1 ekor Graboids lagi yang harus mereka lenyapkan. Hey. You see what I see? Yeah. Hold on, baby. Let's go. Travis segera mengendarai motor yang ada di sana untuk menjadi umpan. Ia pun langsung tancap gas mengambil telur itu dari tangan Amali. Sedangkan Baruti sudah bersiap untuk menyelamatkan Amali. Kemudian sang induk itu pun datang dan Travis langsung memancing sang induk untuk menjauh dari sana. Nandi berkata jika ia memiliki sebuah ide untuk menyetrum Graboids itu dengan tekanan listrik yang sangat tinggi dengan menggunakan energi petir. Mereka bisa memanfaatkan tongkat bor untuk melilitkan kabel di kedua tongkat itu, dan mereka hanya memiliki waktu 13 menit dari sekarang. You're watched by the lightning, right? Yes, and right now we've got 13 minutes. What's going on? Can you keep him busy? I can try. Bert langsung menyuruh Travis untuk membuat sibuk induk Graboids itu. Kemudian Nandi akan memberikan tanda kepada Travis jika jebakan yang mereka buat telah siap untuk digunakan. Para warga pun langsung bergotong royong membuat jebakan itu. Dan Travis mencoba sebisa mungkin untuk terus mengulur waktu sampai Nandi memberikan tanda. Game on, Travis. Come on, Tube Snake! Akhirnya Nandi langsung meluncurkan anak panahnya dan Travis pun segera putar balik memancing Graboids itu menuju ke dalam jebakan. Semua orang telah aman pada posisi mereka masing-masing. Dan Graboids itu pun langsung menuju ke dalam jebakan. Syukur alhamdulillah jebakan itu pun bekerja sesuai rencana. Terlihat jika Graboids itu tidak kuat menahan sakitnya efek sambaran petir. Bert serta yang lain langsung menembaki Graboids itu secara membabi buta. Petir pun kembali menyambar dan langsung menghancurkan Graboids itu hingga berkeping-keping. Akhirnya mimpi buruk di tanah Afrika telah berakhir. Bert dan Travis berhasil menjalankan tugas mereka dengan sangat sempurna. Terlihat jika para warga langsung merayakan keberhasilan mereka dengan memanggang daging monster cacing penggaruk tanah tersebut. Kemudian Bert menagih janji Travis kepada dirinya, yang dimana Travis akan mematenkan merek Bert Gummer dan memperbaiki dirinya. You don't need to fix him, Pops. Namun Travis berkata jika tidak ada yang perlu diperbaiki di dalam diri Bert Gummer. Dan pada akhirnya Bert dan Travis terus menjalankan aksi mereka bersama sebagai seorang ayah dan anak. My name is Bert Gummer, and I've been called many things. And I'm Travis B. Welker. Sampai di sini film pun berakhir. Buat kalian yang belum nonton dan mau tahu kisah selanjutnya dari film ini, bisa nonton film Tremors Rikers Island yang sebelumnya malah udah gue bahas lebih dulu, yang pastinya nggak akan kalah seru dong. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.